ke-21, tetap ingin pisah. Aku kembali terkejut ketika mengetahui status dan pekerjaan wanita selingkuhan Mas Bimo. Ternyata papa dari anakku itu tidak ada bedanya dengan keluarganya. Sama-sama tidak memiliki harga diri. Bapak mertua pernah berhubungan dengan wanita lokalisasi. Pergaulan kedua kakak Mas Bimo yang sangat bebas dan hampir ditinggalkan pasangan masing-masing sebelum menikah. Ibu mertua yang bermain api dengan pria beristri, dan adik Mas Bimo yang telah menyerahkan diri kepada kekasihnya. Aku berpikir kalau Mas Bimo sangat berbeda dengan kedua orang tuanya, juga ketiga saudarinya. Ternyata aku salah, karena yang aku hadapi saat ini sangat mengejutkan. Suami yang sangat aku percaya tega mengkhianati pernikahan kami dengan wanita panggilan yang dia kenal melalui aplikasi. Duniaku terasa hancur, tanpa sisa, setelah mengetahui apa yang Mas Bimo lakukan di belakangku. Apa salahku hingga dia melakukan perbuatan terkutuk itu? Dia tidak menghargai cinta dan pengorbananku selama ini. Aku tetap bertahan hidup dengannya, walaupun sering mendapatkan perlakuan kasar dari keluarganya. Aku rela hidup pas-pasan karena rasa cintaku kepadanya. Aku menentang orang tuaku agar bisa menjalani hari-hari bersamanya. Inikah balasan yang Mas Bimo berikan kepadaku? Terus terang, aku merasa jijik dan muak jika harus tinggal satu atap dengan laki-laki yang telah membohongiku itu. Aku ingin muntah melihat wajahnya. Aku sakit membayangkan chat pribadinya bersama wanita itu. Aku sangat yakin akan pergi dari rumah kontrakan ini bersama Bagas. Aku akan meminta tolong kepada Ayu agar mencarikan rumah untuk kami. Hanya dia orang terdekatku sekarang. Dia pasti bersedia membantuku. Aku berada di kota ini berkat bantuan Ayu. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, dia diminta orang tuanya merantau setelah lulus sekolah. Aku pun meminta tolong kepadanya agar aku ikut dengannya. Awalnya, dia menolak karena tahu kehidupanku yang sebenarnya. Dulu, aku dan Ayu sekolah di SMA yang sama. Tetapi kami tidak satu kelas, dan kami juga tidak terlalu dekat. Oleh karena itu, Papa dan Mama tidak berhasil menemukan keberadaanku, karena mereka hanya menghubungi teman-teman terdekatku. Hanya kamu yang bisa tolong aku, Yu. Aku memohon kepada Ayu kala itu. Aku gak berani, Klah. Aku takut kalau keluargamu mengetahui keberadaanmu dan menyalahkan aku. Ayu menolak keinginanku. Kamu tenang aja. Papa dan Mama gak akan curiga kalau aku pergi sama kamu. Mereka bahkan gak kenal kamu, karena kita biasanya gak dekat. Aku memberikan penjelasan kepada Ayu. Akhirnya, Ayu pun bersedia membawaku ke kota ini bersamanya. Namun, aku minta agar dia tidak memberitahukan identitasku kepada siapapun. Aku ingin dikenal sebagai gadis sederhana seperti dirinya. Dia ke kota ini untuk membantu keuangan orang tuanya. Dia bekerja di toko pakaian milik saudara dari pihak ibunya. Jadi, aku bercerita kepada Mas Bimo bahwa Ayu adalah keluarga jauhku. Dia juga menghadiri pernikahanku dulu. Dia mengaku tidak menyangka kalau aku akan menikah setelah lulus SMA dengan pria sederhana. Dia juga kasihan melihat kehidupanku yang pas-pasan. Kamu serius hidup pas-pasan gini, Klah? Aku gak tega lihat kamu tinggal di rumah sederhana ini. Ayu memandang sekeliling saat menghadiri pernikahanku dengan Mas Bimo kala itu. Ngomongnya jangan kencang-kencang, nanti ada yang dengar. Aku memberikan isyarat kepadanya dengan menempelkan jari telunjuk kanan ke bibirku. Kamu itu unik, Lah. Saat orang-orang di luar sana ingin hidup mewah, kamu justru sebaliknya.
Aku ingin memuji cinta dan kesetiaan suamiku. Di samping itu, aku juga gak mau dimanfaatin keluarganya yang tamak dan serakah. Kamu tahu sendiri mereka seperti apa. Aku gak bisa bohong ke kamu. Hanya kamu tempatku berkeluh kesah, Ayu. Hanya Ayu yang tahu keadaanku di kota ini. Aku yakin kalau dia akan membantuku. Tekadku sudah bulat akan meninggalkan Mas Bimo. Aku pasrah jika dia ingin bersatu dengan selingkuhannya. Aku ingin menjaga kewarasan mentalku. Aku masih sangat terkejut mengetahui kejahatannya. Mas Bimo meminta ampun dan memohon maaf atas apa yang dia lakukan. Namun, aku tidak ingin memberikan maaf kepadanya. Dulu, dia telah bersumpah akan tetap setia menjaga pernikahan kami. Aku juga beberapa kali menegaskan akan meminta cerai jika dia menduakan cintaku. Ampuni aku, sayang. Jangan pergi. Dia memegang kakiku. Lepasin aku. Aku gak mau lagi tinggal di sini. Aku berusaha melepaskan diri dari genggamannya. Aku jijik membayangkan perbuatanmu. Udah puas kamu memandangi tubuhnya? Tubuh yang pemiliknya gak hanya satu. Aku tetap ingin melampiaskan kekesalanku kepadanya. Jangan asal ngomong. Aku gak pernah melakukan yang aneh-aneh. Kami gak pernah ketemu. Tapi sering video call. Artinya, kalian melakukannya secara online. Malu banget aku punya suami seperti kamu. Seleramu rendahan. Kamu gak bisa cari wanita yang punya harga diri. Jadi, Bagas gak malu punya ibu tiri yang ternyata wanita panggilan. Jaga omongan kamu. Aku gak pernah melakukan yang kamu tuduhkan. Aku gak sehina itu. Memang kamu hina. Buktinya, selera kamu sampah. Itu artinya kamu juga sampah. Sayang, Mas Bimo langsung meraih tubuhku, lalu mendekapku sangat erat. Aku berusaha melepaskan diri, tetapi sia-sia. Aku melakukannya hanya sama kamu. Kamu jangan menuduhku seperti itu. Aku berani sumpah. Aku gak percaya lagi padamu, walau hanya seujung kuku. Kamu itu pengkhianat, kotor, menjijikkan. Aku kembali menitikkan air mata, mengingat perbuatannya. Kontrol emosi kamu, sayang. Kasihan Bagas, lihat kita seperti ini. Untung dia tidur. Biasanya sore-sore gini, dia lebih asik dengan mainannya. Kamu gak usah mengalihkan pembicaraan. Lepasin aku. Aku dan Bagas akan pergi. Aku merindukan rumahku. Aku mengingat saat Kak Ratu tadi menelpon. Aku tidak kuasa menyembunyikan kesedihanku darinya. Tadi siapa yang telepon kamu? Kamu punya kakak. Kenapa selama ini kamu gak jujur? Mungkin Mas Bimo ingin tahu tentang keluargaku. Kamu gak perlu tahu. Aku berhak tahu sebagai suamimu. Kamu bukan suamiku lagi. Urus saja sampahmu. Aku benar-benar sangat sakit dan sedih dengan perbuatan Mas Bimo. Aku kini berubah menjadi istri yang tidak menghargai suami lagi. Dia yang telah memaksaku bersikap tidak sepantasnya. Aku terlanjur kecewa dengan pengkhianatannya. Walaupun dia telah bersumpah dan mengaku tidak pernah bertemu dengan wanita itu, tetapi dadaku terasa sesak mengingat screenshot chat mesra mereka yang masuk ke ponselku. Bagaimana perasaan Mas Bimo hingga berani bermesraan dengan wanita lain? Dia sangat tahu bahwa tidak sedikit laki-laki yang mengirim pesan ke akun sosial mediaku untuk berkenalan. Namun, aku tidak pernah menghiraukan mereka. Aku bahkan memblokir akun yang tidak jerah untuk sekadar tahu tentangku.
"Apa kamu sering ganggu cewek lain, Mas?" Tanyaku kepada Mas Bimo karena aku kesal dengan pesan perkenalan dari laki-laki dalam sosial mediaku kala itu. "Enggak sayang, untuk apa? Di grup sekolah aja aku malas nimbrung." Jawaban itu yang Mas Bimo berikan kepadaku. "Terus, kenapa cowok-cowok sering kirim chat padaku?" Tanyaku beberapa kali kepadanya setiap ada pesan masuk ke ponselku. "Aku juga gak ngerti sayang, mungkin mereka mengagumi kecantikanmu." "Jadi, kamu gak marah?" "Pasti marah dong. Buktinya, aku udah berapa kali blokir mantan kamu yang masih hubungin kamu." Aku kesal jika mengingat pengakuannya yang mengabaikan grup teman sekolahnya dan ternyata lebih memilih masuk grup aplikasi hijau yang di dalamnya wanita penuh tanda tanya. Aku benar-benar jijik mengingat semua itu. Aku merasa menjadi wanita paling bodoh karena memiliki suami yang seleranya tidak ingin aku ucapkan. Entah apa yang akan papa dan mama katakan jika mengetahui apa yang Mas Bimo lakukan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pupus sudah harapanku untuk membanggakan Mas Bimo di hadapan mereka. Ternyata kontak batin orang tua sangat kuat. Papa beberapa kali mengingatkan kalau Mas Bimo bukan yang terbaik untukku. Namun, aku dengan yakin menentang pemikiran papa karena menganggap Mas Bimo sebagai pasangan idaman. Ternyata penilaianku tentang dia selama ini salah besar. Dia telah membuatku merasa terhina. Aku tidak pernah menyangka kalau Mas Bimo memilih selingkuh dengan wanita yang pekerjaannya mungkin dibenci banyak orang. Aku tidak habis pikir, kenapa seorang istri melakukan pekerjaan seperti itu? Apa suaminya tidak tahu? "Mah," aku dikagetkan suara Bagas yang tiba-tiba terbangun lalu menangis memanggilku. Mas Bimo sepertinya juga terkejut. Dia pun melepaskan dekapannya. Aku segera mendekati Bagas lalu meraih tubuhnya dalam pelukanku. Aku sangat terkejut karena badannya panas. Aku memegang keningnya yang ternyata juga panas. Ada apa dengan Bagas? Kenapa dia tiba-tiba demam? Padahal tadi masih sehat-sehat saja. Apa dia mengetahui apa yang terjadi terhadap orang tuanya? Apakah Clara akan tetap meninggalkan Bimo?